Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Balikpapan, selamat beraktivitas. Kali ini Bengkel 78 mau mereview atau membahas mobil karburator bermasalah. Ciri-ciri mobil karburator bermasalah itu kurang berlaku untuk semua merek mobil. Mau mobilnya Toyota Kijang, Verosa, Taruna, Grand Civic, atau Corolla atau Futura atau Espas itu berlaku. Ciri-ciri itu kurang lebih mirip. Nah, ini ciri-ciri ini mari kita bahas supaya kita tidak salah dalam menganalisa untuk mengambil keputusan, supaya tidak salah mungkin ini, mungkin itunya. Nah, kita kenalin dulu cirinya baru kita ngambil keputusan. Karena kalau kita sudah paham ciri-cirinya, gejalanya, dan biasanya kita sudah tidak keliru dalam mengambil keputusan. Nah, ini ciri-cirinya ini adalah metodenya saya. Metode saya dalam menganalisa mobil karburator bermasalah supaya saya tidak keliru juga dalam mengambil keputusannya. Nah, ciri-ciri ini kurang lebih ada 6 ciri-cirinya. Nah, sekarang mari kita bahas ciri-cirinya ini. Oke. Nah, ciri-ciri pertama itu starternya panjang, tidak langsung cekreng, tidak langsung cicit. Nah, dia agak dibarengin starternya panjang dia. Tuh. Nah, tuh. Nah, mati-mati dia. Tak langsung jeng gitu dak dia. Nah. Saya hidupin lagi. Tidak langsung jeng gitu. Nah, terus yang kedua, ciri-ciri yang kedua dia kalau gas dilepas gas kadang mati, dia masih dikocok. Itu ciri-ciri yang kedua. Itu biasanya mobil kayak gitu itu biasanya dia tidak stabil itu. Nah, dia yang kadang mesti dikocok dulu atau mesti dibantu digas dulu. Nah, terus ciri-ciri yang ketiga, dia biasanya mobilnya itu bergetar hidupnya, tidak datar. Nah, ini coba lihatin mobilnya, bergetar dia. Nah, kelihatan. Nah, kadang-kadang mati dia. Nah, itu karena mobil yang benar itu kan, mobil itu kan walaupun gasnya kecil, memang dingin itu mobilnya gasnya kecil, tapi gasnya stabil dia. Walaupun rendah dia stabil getaran, rendah tiba-tiba getaran banyak. Nah, stabil gini tiba-tiba getaran banyak. Nah, tidak begitu. Dia flat, dia stabil. Walaupun dia rendah gasnya tapi enak didengar tuh. Kalau enggak naik seperti naik turun gasnya. Dan biasanya kalau mobil RPM kelihatan juga dia RPM-nya kayak naik turun gini, enggak stabil gitu, enggak ada gini-gininya gitu. Itu mau ciri mobil bermasalah. Itu karburatornya bermasalah. Karburator itu enggak bersih karburator juga. Kadang bisa jadi delconya, bisa jadi top temengnya, atau mesinnya, kompresnya, setelan klepnya. Nah, itu harus dicek ulang. Itu ada yang klepnya kadang kerapatan, ada yang rapat. Nah, itu mobil tuh bergetar juga, enggak stabil juga. Tuh, entah delconya sudah ada kekocakan. Nah, kalau delco tuh sudah ada kekocakan, gas itu enggak bisa stabil dia. Tuh. Atau karburator ini ada kotoran, dia enggak bisa stabil dia gas-gasnya. Pasti dia susah hidupnya, starterannya atau panjang, atau gas mati, atau hidup mesinnya bergetar atau enggak stabil. Nah, itu ciri-cirinya. Terus kalau mobil yang keempat tuh bisa kita kenalin dari knalpotnya, asapnya. Knalpotnya hitam. Nah, kalau knalpotnya hitam itu biasanya itu ciri-ciri mobil boros, itu boros bensinnya dan tenaganya enggak ada. Nah, kadang orang kan kalau biar boros, yang penting enggak rewel. Bukan masalah boros enggak rewelnya, tapi kalau mobil itu sudah boros, tenaganya pasti enggak ada. Itu versi saya. Selama saya setting mobil, kalau mobil sudah boros pasti enggak ada tenaga. Tapi kalau mobil itu irit, pasti enteng tenaganya. Tanjakannya biar gigi 4 ditanjakan itu biar kemiringan 330 derajat itu. Tidak perlu mantau, gigi 4 itu stabil, tidak perlu ngegas tinggi, tidak perlu mantau dari belakang, dari bawah, ngegas tancap gas dari bawah, stabil, biar gigi 4 kecepatan gas RPM
1,5 atau 2.000 stabil aja, enggak perlu apa. Nah, dan ketahuan juga kalau pas di depan ada ditanjakan di tengah pertengahan ada tanjakan, itu ada mobil kan, otomatis kita kan ngurangin gas, itu enggak akan nurunkan gas juga, tetap di gas itu stabil. Nah, itu ciri-cirinya itu. Nah, itu ciri-ciri mobil kalau udah kuat kayak gitu, biasanya bensinnya irit. Nah, tuh. Nah, ini kita kenalin dari knalpotnya. Knalpotnya pasti hitam. Nah, kalau knalpot hitam, pasti asapnya pedas. Nah, pasti pedas asapnya. Nah, kalau sudah knalpotnya hitam gini, pedas, nah pasti dia boros. Nah, begitu juga kalau di waktu pagi, kenalin di waktu pagi. Kalau di waktu pagi, kalau masih ada air atau embunnya, itu belum bisa kita mengatakan knalpotnya pedas. Nah, yakinkan dulu setengah jam, sudah dipanasin setengah jam, baru kalau masih pedas baru. Tapi kalau dia masih ada embunnya, itu kadang embunnya pedas, pedasnya embun, bukan pedasnya sisa pembakaran. Nah, kenapa asap itu pedas? Karena pembakaran tidak sempurna, bensin tidak terbakar seluruhnya, maka terjadi asapnya pedas. Tuh. Karena asapnya pedas ya tidak terjadi pembakaran. Nah, atau kalau kita lagi sudah habis jalan tuh, nah tungguin dulu seperempat jam, nah baru kita. Cara mengenalinya, kita kita di belakang sini, jarakin setengah meter lah, setengah meter, liatin, kita duduk aja di dekatnya knalpot tuh. Terasa pedas apa enggak? Terasa pedas kalau di mata atau baunya, nah sudah, itu berarti itu boros itu mobil. Itu enggak ada tenaga itu mobil itu. Kalau sudah boros pasti enggak tenaga. Kalau mobil sudah kalau mobil sudah enak itu seru dipakai. Nah, beda kalau ini kalau mobil enggak gasnya enggak sesuai dengan kecepatan mobil. Ngegas dulu baru kayak kosong, kayak ketinggalan, baru angkat, kayak ketinggalan dia itu. Dan asapnya pasti pedas, dan pedasnya itu jangan di waktu dingin, di waktu setengah jam pertama jangan. Lepas dulu setengah jam, habisin setengah jam, baru kita rasain. Jangan kita ngerasain pedas di waktu awal-awal. Tapi kalau mobil sudah asap knalpot hitam, biasanya pedasnya dari awal sudah pedas dia. Tapi kalau mau lebih yakin, lebih pasti, lepas setengah jam. Atau kalau habis jalan, bisaan gitu, nah parkir, jangan dimatiin mobil dulu, biar aja dulu kira-kira 15 menit, kita taruh begini, tes begini, taruh, kita dekatin badan kita jarak setengah meter dengan ujungnya knalpot itu. Nah, terasa pedas ya berarti knalpotnya memang, berarti ini boros ini mobil, bermasalah. Nah, nanti kita mesti apanya dicek, nanti dibawa bawa ke bengkel kah atau gimana. Tapi bagi pemula itu kan dikenalin dulu. Tuh, ini mobil ini namanya aja kayak gini. Coba kita starter lagi. Nggak stabil gasanya. Mati dia. Mati dia. Oke. Ini mobil Kijang Capsule ini BBM-nya enggak sampai 1,7 dia kalau dalam kota. Kalau mungkin 1,7, enggak sampai 1,8 kalau di luar kota. Makanya dia ngeluh karena lihat YouTube saya, makanya dia pengen mau disettingkan. Insyaallah lah kalau nanti disettingkan bagaimananya ya, insyaallah target saya dia ada 112 lah. Karena kalau untuk formula 110 112 sudah bagus lah. Tapi kalau target saya mungkin di atas itu, tapi ya nanti kita lihat dulu lah. Mana tahu ada komponennya masih kalau sudah komponen sudah ganti enggak bisa, susah saya ngangkatinya. Saya penting kalau karburatornya masih ori, walaupun entah rusak bagaimana, versi bengkel yang lain terserah lah, nanti saya mau cek ulang dulu entar delconya. Yang penting masih ori, delco, karburator masih ori. Kalau mesin kalau sudah ngompos enggak masalah sih, masih bisa lah saya kalahkan. Yang penting jangan kasar aja. Kalau kasar saya agak susah saya mengatasinya. Nanti dicek lagi klepnya nih. Ini kalau tipe Kijang ini kan klepnya kan tekanan oli nih, bukan setelan. Nanti kita cek ulang juga
valve-nya kita bersihkan lagi, kita setel lagi lah bahasanya. Start clampnya kan seperti itu, valve-nya dibuka dibersihin kan nanti bagus lagi. Atau tap timingnya bagaimana, kekendoran timingnya nanti kita lihat ke listrikannya bagaimana, pengapiannya stabil apa enggak. Nah, nanti kita bahas nanti pembahasan yang lain. Nanti di kolom komentar nanti kita bahas lagi pembahasannya nanti hasilnya. Untuk mobil Kijang ini kalau untuk Formula 110 atau 12 sudah bagus, kayak Honda Civic. Honda Civic itu kalau saya kan biasanya kan 120-an. Nah, kalau untuk Formula 112, 110 itu sudah bagus itu. Jangan ikutin yang apalah, mungkin pengaruh jam terbang sih. Kayak Verosa saya 115 ban besar itu kan, kalau Verosa tuh dapat 110 itu sudah bagus, sudah kurang lebih 110-an. Tak usah ngoyo di 115 itu kan, nanti kan orang profesional lagi yang bisa ngoprek-ngoprek yang seperti itu. Kayak Terrano 19 atau 110 udah bagus. Tak usah ngarang-ngarang 112 karena nanti kebingungan nanti mau ngakalinnya. Kayak Futura kemarin tuh saya coba 115 full AC itu. Kalau untuk Formula ya 1112 110 sudah bagus. Karena untuk mobil 15 itu kurang lebih anggaran ancar-ancarnya di 110-an itu cc-nya. Kurang lebih segitu. Kalau mau angkat tuh bisa, tapi kan butuh pengalaman lebih lagi untuk nyampe ke situ. Dan tak bisa juga kita mengeneralisir, oh mobil kayak Kijang saya kemarin 119 yang 18 itu tuh sudah, menurut saya itu sudah maksimal. Bisa aja saya bikin 12 di atas 120 atau 122, tapi jujur aja kalau sudah mau, pernah saya bikinkan 125 itu tuh tenaganya enggak ada. Jadi kan omong kosong jadinya. Percuma kalau mobil tuh irit tapi tenaganya enggak ada, kan enggak seru. Kita berkendara itu butuh yang seru. Kita berkendara itu butuh yang nyaman. Kalau sudah mobilnya irit iya tapi tenaganya enggak ada, kan enggak nyaman. Kalau mobilnya pasti irit, dan mereka kata irit itu ada batas-batasannya. Enggak bisa juga kita mengeneralisir Terrano kita bikin dia angka 120. Ya mungkin saya belum pernah nyoba, tapi bisa aja saya capekkan ke situ, tapi enggak ada tenaga kan enggak nyaman. Kita kan butuh mobil tuh yang nyaman dipakai harian, bukan yang bikin nyusahin kita. Tuh, tak mungkin juga kita wah yang penting biar boros enggak apa-apa. Yang penting mobilnya tak rewel. Betul, kalau mobil itu sudah boros, pasti tenaganya enggak jos, enggak spontan. Nah, kalau mobil sudah spontan, seru dipakai. Nah, kebanyakan customer saya tuh rata-rata kalau sudah saya setting, malah motor banyak dianggurin. Malah banyak sedikit pakai mobil. Kenapa? Ya pakai mobil tuh enak, pengen nginjak gas terus bawahnya, seru. Nah, gimana enggak seru kalau kita nginjak gas itu injakan gas sesuai dengan kecepatan. Sekarang kalau mobil boros itu kan gasannya itu kan gas dulu baru mobilnya nendangnya belakang. Ini gas spontan sesuai nginjak gas. Dan mana pernah kalau mobil yang gas-gasan saya tuh nginjak gasnya lebih dari setengah, pasti nginjaknya paling seperempat. Jarang, enggak pernah orang tuh nginjak gas lebih dari setengah. Kalau di setengah mobilnya loncat sudah. Orang belum setengah yang mobil sudah loncat kok. Itu mobil itu seru. Kalau udah seru nyaman dipakai harian. Tuh, ini mobil lucunya knalpotnya hitam, mobilnya boros 17, tapi businya kering bersih, warna batako, kemerah-merahan gitu. Udah bersih kering kemerah-merahan. Itu busi ciri-ciri busi sempurna. Tuh saya rasa ini karburatornya bagus. Karena biasanya pengalaman saya, kalau businya itu kering kayak batako gitu, itu keren, bagus pembakaran, bagus karburatornya, tapi pengapian sama top timingnya enggak pas. Nah, itu makanya seperti itu dia. Ini businya kering, bagus. Saya pun businya bagus mas, tak perhatikan businya businya bagus tapi kok mas bilangnya. Orangnya ngeluh seperti itu. Businya pembakaran sempurna tapi mobilnya tak boros itu. Nah, ini lucunya mobil ini, businya dia itu.
Terus kalau kita coba mobil itu, ciri-ciri yang ke-6 yang ke-6 itu mobil ini kalau kita turunan kecepatan gigi 4 di turunan itu, pas turunan itu nembak dia breng 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 gitu. Nah kalau kecepatannya gigi 3 atau gigi 4 di turunan, nah kita tanpa netral kita terasa tuh nembak bar. Nah itu kalau udah nembak gitu biasanya boros biasanya. Nah ini nembak dia, kalau di turunan ada nembaknya. Yang normal itu kan dia enggak nembak dia tuh. Nah, terus selanjutnya yang ke-6, digas itu spontan. Nah kalau mobil itu sudah digas-gasannya spontan, kalau udah spontan pasti dia tuh irit. Nah sesuai gas-gasannya dengan injakan gasnya. Kalau sudah spontan pasti biasanya mobilnya irit tuh. Makanya kalau mobil kalau sudah tenaganya spontan, nyaman dipakai harian. Nah, dan bisa dipakai sudah nyaman dipakai harian. Nah itu sudah pasti seru berkendaranya. Oke Mas Bro, dari saya seperti itu dulu. Mana tahu kalau apa kurang lebihnya apa nanti kita bahas di komentar. Kalau ciri-ciri, mengenai ciri-cirinya nanti kita bikin nanti saya bikinkan juga nanti video hasilnya bagaimana, nanti saya bikinkan juga bagaimananya nanti di mobil Kijang ini. Dari saya seperti itu dulu. Makanya kalau bisa, kalau mobil karburator itu kalau sudah settingnya pas, pasti nyaman dipakai. Kalau sudah nyaman dipakai pasti iritnya. Tapi kalau mobil itu sudah ditanjakan, kalau ditanjakan itu sudah mantau dulu atau nginjak gas mantau dulu dari bawah, itu tuh sudah tidak seru. Kalau bisa stabil aja biasa aja gigi 3 gigi 4 gitu, slow aja gigi RPM 2 tanpa harus ngompor gigi apa segala macam, itu stabil dia namanya. Oke Mas Bro, nanti kurang lebihnya kita bahas di komentar mana-mana yang semoga video ini ada bermanfaat bagi pemula untuk mengenali ciri-cirinya supaya tidak salah paham dalam mengambil keputusan. Oke, sekian dulu dari saya. Salam kuku ireng. Assalamualaikum.